Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu 8 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang keluar, bukan apa yang masuk. Nah, itu yang menajiskan. Maka mari kita lihat hidup kita. Dalam hidup ini, apa yang keluar dari diri kita ini? Maka kita harus melihat pikiran kita, melihat mulut kita, melihat hati kita, melihat tubuh kita ini. Apa yang dikeluarkan oleh diri kita ini. Semoga itu sungguh-sungguh baik, tidak menajiskan. Karena di sini Tuhan bersabda, "Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Itu semua dari yang keluar dari diri manusia. Maka mari kita menjadi pribadi yang makin baik. Dan untuk itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mengendalikan diri. Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang terkendali, terkontrol. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, kita lakukan, tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak sembrono, namun sungguh terkendali dan terkontrol. Yang kedua, menjadi pribadi yang bisa menata diri, sehingga hidupnya temata, temoto. Dan semoga sungguh menjadi keindahan tentunya ketika hidup itu ditata, sehingga tidak seperti kapal pecah, ruangan kamar yang tidak tertata akan sangat tidak baik, bahkan membuat kita tidak mampu fokus, tidak mampu bertumbuh dengan baik. Maka mari kita menata hidup kita, pikiran, mulut, perkataan kita, hati kita,
diri kita ini ditata. Dan semoga sungguh tertata dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus mengatur diri agar sungguh kita menjadi pribadi yang teratur. Pribadi yang teratur ini biasanya bagus. Waktunya teratur, pekerjaannya teratur, dan apa yang ada dalam hidupnya teratur. Inilah pribadi yang disiplin dan berdedikasi. Dan semoga sungguh kita menjadi pribadi yang mau mengatur diri sehingga teratur, orang ngawur. Nah, dan semoga sungguh kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita, sehingga apa yang keluar dari diri kita ini adalah kebaikan-kebaikan, bahkan demi kemuliaan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.